bergabung, ya ampun. Ada Pak dosen. Iya, dapat dosen. Sehat selalu kakak. Sehat. Ainun apa kabar? Baik kak, alhamdulillah. Kakak gimana? Not really good, but trying to be. Lagi nggak ini ya atau gimana? Malu. Oke. Ainun udah makan sore atau makan malam? Udah makan malam pakai kebab. Ini lagi di warkop yang jualan kebab, enak dan murah. Banget ya, selalu kemana-mana. Suka eksplor tempat baru sih. Senang cari tempat baru. Suka kalau lagi nggak corona, tapi lagi corona ini aku takut pergi Ainun. Aku juga lihat-lihat sih kak, kalau tempatnya sepi yang memungkinkan, oke. Dan ini lagi sepi sih nggak. Jadi kita benar-benar physical distancing sih. Jauh-jauhan. Gaulnya kita ngikutin protokol kesehatan. Soalnya kalau di rumah terus nggak tahu, mood aku lagi nggak bagus kak, lagi kesel lihat tembok. Iya, kalau di rumah tuh bawaannya tidur aja terus, gak produktif banget, ya ampun. Tadi sih aku keluar sebentar sore juga berasa matahari terbenam. Iya, lihat sunset ya. Ini siap mulai. Iya kak, boleh. Oke, teman-teman. Oh, friends from Lebanon. Thank you for coming. Tonight we will talk in Indonesian. Friends from Lebanon. Halo. Thank you. Okay. But tonight the class will be conducted in Indonesian. But overall, we'll talk about by taking care of our kids. Halo. This is Ainun, my friend from Makassar, South Sulawesi. We have guests. Okay. So yeah, now I will proceed to Indonesia. Kita lanjut pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Nanti edisi bersama kita tanggal 21 September. Terima kasih teman yang sudah hadir juga dari kelas namanya dan saya mau memberikan pemantik. Ya kak, maaf aku nggak terlalu dengar, nggak bawa headset. Ya ampun. Ya, ada noise di, ada berisik. Ainun bisa dengar? Iya bisa. Kira kecil dulu deh. Kira kecil deh. Oke. Mungkin Ainun mau mulai dengan memberikan pemantik. Oke, ya. Ya, selamat malam teman-teman semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi ketiga ya kak ya, dari 5 sesi yang kita sepakati, kita sudah sampai di sesi 3, yaitu di seri kelas perdamaian, tema Hari Perdamaian kak ya, Hari Perdamaian Dunia. Perdamaian. Dan
Jadi kemarin kita sudah membahas dua poin yang saya pikir juga sangat relevan sampai hari ini, di mana kita mulai dengan membangun kedamaian dari dalam diri kita sendiri. Jadi untuk saya pribadi, kita tidak akan mungkin bisa mewujudkan yang namanya perdamaian jika kita sendiri masih belum bisa berdamai, masih belum bisa menerima diri kita sendiri. Jadi saya rasa akan mungkin bahasa ininya bahwa akan mustahil kalau teman-teman yang mau mengusung perdamaian ini malah belum bisa berdamai dengan dirinya, karena di sependek pengalaman saya melihat teman-teman beberapa yang mengusung perdamaian tuh nyatanya masih ada yang sinis dengan teman-teman minoritas yang mohon maaf LGBT seperti itu, yang masih belum bisa menerima, yang masih belum, dia masih memilah-milah yang mana yang bisa diterima dan yang mana yang belum bisa. Dan menurut aku kan, kalau aku pribadi, yang namanya menerima ya tanpa terkecuali, tanpa harus ada pengecualian bahwa saya hanya menerima warna yang ini, kemudian warna yang ini saya tidak menerima dengan, saya pikir dengan alasan apapun bahwa saya menerima semua bentuk dan macam manusia, bagaimanapun orientasinya, dari manapun latar belakangnya, karena saya pikir bahwa manusia ya memiliki hak yang sama. Kita punya hak untuk merasa perlu, untuk dihargai, dikasihi, bahkan untuk diri kita sendiri. Nyatanya bahwa banyak orang yang bisa mencintai orang lain sama dengan saya sudah pasang di status tadi, kayaknya kemarin ya, atau di feed kayaknya saya bilang bahwa banyak manusia yang bahasanya bisa mencintai baik, mereka bisa mencintai pasangan, mencintai sahabat dan segala macam, tetapi dia lupa untuk mencintai dirinya sendiri, gitu lah. Jadi saya bilang apa ya, kok kita bisa mencintai orang yang di luar diri kita, sedangkan diri kita sendiri lupa untuk kita cintai, dalam artian bahwa kita tidak mau menerima kekurangan diri kita. Dan saya pikir itu salah satu hal yang utama yang kenapa kita belum bisa menerima diri kita secara utuh. Jadi kita belum bisa menerima kekurangan kita, itu yang pertama. Kita belum bisa menerima masa lalu kita belum bisa berdamai dengan trauma-trauma yang pernah kita alamin, kita belum bisa menerima kondisi keluarga kita belum bisa menerima ya hal-hal yang menurut aku itu mungkin kita pandang negatif, padahal itu sebenarnya pelajaran bermakna sekali buat kita. Dari kejatuhan itu, dari rasa keterlemparan, rasa kekecewaan, di sana Tuhan membukakan jalan untuk kita belajar. Kita perlu belajar banyak, kita perlu mengukur diri kita dari persaingan-persaingan, kemudian keinginan-keinginan yang kita tidak capai, belum mampu kita capai, seperti yang kemarin kita sudah bahas bahwa kita perlu belajar dari kegagalan, bahkan bisa merayakan kegagalan. Itu sudah puncak, menurut saya itu salah satu puncak penerimaan terbesar dalam hidup kita. Ketika kita sudah bisa merayakan kekurangan kita, merayakan kegagalan kita, dan mendekatkan perdamaian ini, saya pikir bahwa PR terbesar kita adalah kita menerima diri kita dulu. Saya menerima kondisi saya yang mungkin serba kekurangan kita tidak bisa memungkiri kekurangan kita, dan kita harus menerima itu. Kita harus mengakui kekurangan kita, bukan malah kita bersikap menutupi. Saya tidak seperti ini, saya tidak seperti itu, padahal benar kamu seperti itu. Cuman kita tidak mau untuk menyadari itu, tidak mau untuk menerima bahwa iya saya seperti ini. Terus apa yang harus saya perbuat, apa yang harus saya lakukan untuk bisa setidaknya memaksimalkan potensi saya untuk menyeimbangkan kekurangan yang saya miliki. Itu sih awal ininya Kak, bahwa apa yang saya alami ya itu yang pertama, bahwa saya perlu untuk berdamai dengan stigma, apalagi ini hari perdamaian ya. Kita sebagai manusia jujur saja bahwa
stereotip LGBT, stereotip pokoknya hal-hal yang di masyarakat itu menjadi kelas minoritas, menjadi kelas yang termarginalkan. Dan itu yang perlu kita bongkar dulu, mindset kita di situ dulu. Baru kita bisa menerima perdamaian dengan lapang di luar diri kita. Jadi kita berdamai dulu dengan stereotip itu. Jadi dari situ kita baru bisa berdamai dengan membawa perdamaian itu sebagai perdamaian, karena stereotip di diri kita itu udah hilang, udah nggak ada. Oke, wow. Rangkuman 1 jam dari Ainus. Jadi kalau aku mau orientasi, hari perdamaian ini penting, terutama di sulit seperti ini. Dan bagaimana mau ada perdamaian di masyarakat kalau diri kita belum bisa damai. Dan aku mau nambahin tuh, setiap manusia itu pasti punya stigma dan stereotipe, tapi itu memang dimiliki oleh setiap manusia, karena juga salah satu cara bertahan orang manusia untuk hidup, terutama bertemu dengan orang asing yang baru ditemui. Tapi satu hal yang perlu kita belajar menjadi manusiawi adalah mengkonfirmasi dan stigma dan stereotipe itu agar tidak berubah menjadi diskriminasi dan bahkan kekerasan. Nah, karena ini untuk kedamaian aku mau ajak teman-teman cerita tentang sejarah Hari Perdamaian Sedunia dulu. Mungkin banyak dari kita yang setiap tahun memperingati Hari Perdamaian Sedunia, tapi kita kurang kenal sebenarnya sejarahnya ini apa sih gitu. Iya. Tahun 1984 yang Perserikatan Bangsa Sidang Umum mengadakan rapat besar, akhirnya pada saat dengan mereka sepakat tanggal 21 dijadikan hari untuk Hari Perdamaian Sedunia. Dan kemudian beberapa waktu setelah itu melihat anti kekerasan dan gencatan senjata. Nah, kalau kita lihat struktur pertama kali 1981 akhirnya Hari Perdamaian Sedunia itu tidak di masa lalu yang tadi Ainun sempat bagaimana menyembuhkan trauma ada setiap, bukan hanya manusia secara pribadi tapi dalam komunitas bahkan bangsa dan negara. Jadi 1981 untuk menyembuhkan luka dari perang dunia kedua dan perang dunia. Lalu 2001 fokusnya Perserikatan Bangsa dia juga fokus ke masalah gitu. Lalu akhirnya di Perserikatan melalui UNESCO mulai sadar Hari Perdamaian Dunia ini bukan hanya untuk membahas atau militer untuk membahas dan perdamaian. Jadilah 21 September dilakukan oleh setiap orang, setiap komunitas, bukan hanya oleh setiap negara untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran akan isu terkait termasuk masalah diri, masalah toleransi. Sedikit dari aku tentang Hari Perdamaian Sedunia. Nah, sampai tambahin. Iya. Jadi sudah benar tadi apa yang disampaikan Kak Isti, bahwa kita memang perlu untuk, walaupun pernah ada seorang guru yang bilang sama saya ketika saya bilang hari ini saya punya jadwal untuk ngisi diskusi dalam rangka Hari Perdamaian, terus guru ini bilang, loh kok masih diskusi soal perdamaian, bukannya kita sudah damai? Terus saya bilang, iya
fenomena yang bahkan aku pikir udah keluar dari namanya hak asasi ya, bahwa semua orang bebas untuk ini mengekspresikan agamanya, mengekspresikan pandangannya, dan ada kelompok-kelompok yang merasa tidak senang, merasa terancam dengan hal semacam itu. Padahal kan kita sudah selesai, kalau bahasanya ya sudah, kita sudah selesai, kita sudah hidup rukun, katanya gitu. Aku bilang, walaupun kita sudah selesai, mana tahu masih ada orang-orang yang masih punya trauma bagaimana dengan kejadian di kerusuhan Ambon, kerusuhan Poso, dan aku udah baca penelitian kemarin yang perempuan konflik dan perdamaian, dan itu bagus banget. Aku rekomendasiin banget sih buat teman-teman apalagi perempuan untuk baca itu, karena kita bisa melihat bagaimana peran-peran perempuan dalam isu-isu perdamaian, bagaimana perempuan menjadi korban, bagaimana mereka pun bahkan ada yang menjadi penyintas daripada isu perdamaian ini, konflik ini. Jadi ada beberapa perempuan bahkan yang di Ambon gitu Kak, yang kalau kita nonton film dari CS itu yang kita jumpa itu keren banget, karena kita bisa melihat peranan perempuan yang sangat luar biasa, di mana ibu-ibu di situ, yang ibu-ibu dari desa atau kelurahan Batu Merah itu yang punya inisiatif untuk melakukan perjumpaan. Padahal waktu itu masih sangat mencekam, bukannya masih sangat mencekam. Muslim masih curiga dengan non-Muslim, dan non-Muslim juga masih memiliki ketakutan yang besar bakalan diserang atau diasak. Tapi ada kelompok itu yang mau meretas kecurigaan itu, yang mau menyampingkan rasa takut, dan kemudian membuat perjumpaan, dan akhirnya lewat itu mereka jadi bisa menemukan kehidupan mereka yang pernah mereka miliki. Dan kalau kita lihat kan settingan konflik Ambon yang Papua ini, kalau hemat saya bahwa ini hanya settingan sih. Betul. Hanya settingan untuk gimana mengadu domba mereka, karena kita tidak melihat masalah yang bisa untuk kita jadikan sebagai bahan, memang karena ini, karena itu. Tapi nggak ada masalah itu, hanya masalah persoalan sepele, dan akhirnya mereka jadi itu. Dan menurut aku sangat tragis, dan aku pikir mudah-mudahan kita semua berdoa bahwa itu tidak akan terulang kembali. Makanya kita perlu untuk selalu edukasi isu-isu perdamaian seperti ini. Kita perlu untuk selalu berefleksi, kita perlu untuk selalu kita belajar dari apa yang sudah, bahwa kita tidak ingin lagi hal itu terulang. Makanya kenapa kita mengampanyekan hal seperti ini, bahwa trauma, korban-korban yang mungkin masih memiliki trauma itu sangat wajar dan sangat masuk akal, tetapi bagaimana cara kita mengelola trauma itu agar tidak menjadi bumerang kembali bagi kita. Betul. Sepakat dengan Ainun. Kalau ada orang yang masih berpikir bahwa perdamaian itu dan permanen, itu salah sekali, karena perdamaian sulit dan terus berkembang, dan perdamaian itu adalah proses tanpa berkesudahan yang dilakukan dengan upaya tanpa henti setiap hari. Berkelanjutan adalah setiap orang yang tidak berhenti untuk melakukan diri. Orang mulai berpikir bahwa tidak dapat, dan satu orang di dalam anggota atau anggota kita sebagai di situ sebenarnya perdamaian dan kedamaian hati. Banget Ainun dengan memberikan jawaban itu kepada orang. Main ngomongin perdamaian kan sekarang kita udah gitu. Kalau diri studi perdamaian, Profesor Johan Galtung, beliau juga bilang bahwa perdamaian itu adalah upaya tanpa berhenti setiap hari, persis orang bernafas. Kalau kita merasa kita itu ya udah biarin aja, nggak usah nafas, ya malah kita kan sama dengan perdamaian. Dan
perdamaian dan perdamaian diri, disitulah perdamaian itu mati gitu. Dan bilang kalau yang di Indonesia ini sekali dibalut dalam balutan konflik agama, tapi sebenarnya itu hanya dan aku sepakat banget. Seorang sahabat aku sekarang udah jadi wartawan keren gitu, namanya Tuan Kal, nanti bisa di stalking tuh Instagram. Dia pernah bergabung dengan JOK, aliansi jurnalis untuk keberagaman. Di situ dalam beberapa memang konflik yang akar masalahnya adalah perebutan berdaya tanah, tambang, untuk membuat ada agak Iya. Dan aku mau share sedikit cerita dari satu waktu di YouTube yang nggak pernah aku lupakan. Jadi malam Natal yang 14 itu adalah malam Natal berarti karena kalau nggak itu Juli awalnya. Nah, seperti tingkatan kotak karena dua kubu tentara dari Inggris dan Jerman sedang kali mereka pengen dapat libur untuk merayakan malam Natal pada saat dingin banget dan kita juga udah nggak ada tenaga kebetulan beristirahat di lahan kosong no man's land. Nah, dan mereka punya inisiatif, mereka sepak bola. Nah, anak ini lahir sepak bola. Inggris itu. Jadi buat sepak bola sebagai persahabatan. Senjata dan meninggalkannya di belakang agar kawan di perdamaian dan udah jadi mitos. Entah itu benar atau enggak, tapi akhirnya UNESCO jadi terinspirasi untuk bikin gerakan Sports for Peace. Dan menjadikan 6 April sebagai peringatan olahraga sedunia untuk perkembangan dan perdamaian. Kalau bisa diambil pelajaran bahwa hidup itu dan hidup itu kompetitif, tapi bukan berarti tidak ada keadilan. Dan dengan olahraga manusia bisa belajar untuk fair play atau berkompetisi secara adil tanpa seenak-enak menyakiti orang, tanpa seenaknya membunuh seperti itu. Jadi itulah, kalau teman-teman yang suka olahraga mungkin bisa cari tahu lebih banyak tentang program. Jadi selain olahraga dan membuat bersatu tanpa membicarakan berbeda. Iya, benar. Jadi hal-hal yang semacam itu sebenarnya perlu untuk kita bangun terus, bahwa kita tidak boleh merasa aman-aman saja hanya karena tidak ada konflik yang meletus langsung, hanya karena tidak ada indikasi-indikasi ke sana lantas kita mengatakan bahwa kita sedang baik-baik saja. Misalnya saja kan iklim sekarang kan kita merasa bahwa baik-baik saja, ntar langsung tiba-tiba ada gempa, tiba-tiba ini corona, tiba-tiba banjir. Kita baru menyadari bahwa oh ternyata alam kita rusak, oh ternyata iklim kita lagi nggak baik. Apakah kita mau menunggu langsung ada konflik meledak dulu baru kita bisa sadar bahwa kita dalam keadaan yang kacau, kita tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja?
manusia yang masih menyepakati bahwa perdamaian adalah nilai universal yang perlu kita perjuangkan. Ayo kita sama-sama berjuang, kita sama-sama bergerak. Mau bagaimanapun caranya kita, mau dari manapun, dari keluarga mungkin, atau dari lingkungan kita, teman-teman kita, atau dari mana, saya selalu mengutarakan bahwa perbedaan itu bukan masalah. Bahwa ketika saya, kemudian dari tiba-tiba saya berkitab hitam, kemudian saya sampai tiba berwatak begini, teman-teman saya yang memang betul-betul menerima saya, diri saya, jadi ya mereka tidak akan pernah, mereka akan tetap mengerti itu, mengerti bagaimanapun diri saya tetap diri saya sendiri, bahwa pakaian itu, bahwa simbol-simbol, bahwa identitas-identitas yang menempel pada diri kita itu bukan hal yang utama. Sehingga kenapa kita tidak fokus saja dengan diri kediriannya orang tersebut, karena ya namanya identitas berarti bukan bagian dari diri kita sebetulnya. Jadi teman-teman saya bilang, kemudian ke orang tua saya selalu bilang, kita tidak boleh mengukur, kita tidak boleh langsung menstigma, walaupun stigma itu memang ada, memang sudah dari sananya kalau dibilang, tapi jangan sampai stigma tersebut menghalangi kita untuk mengenal lebih dalam, untuk mengobrol lebih jauh. Karena kalau saya sendiri ketika saya bertemu dengan orang baru, orang yang mungkin dalam stigma saya ini, ketika saya pertama kali bertemu dengan LGBT, saya langsung berpikir bahwa saya bukan menghilangkan, saya tidak menegasi identitas mereka bahwa orang yang seperti itu, tetapi saya berfokus pada dia manusia. Ketika saya ingin dirangkul, maka dia juga sangat ingin untuk dirangkul. Maka tanpa basa-basi, tanpa saya langsung tanya komunitas, tanya nama dan segala macam, saya langsung salaman aja. Terima kasih sudah datang, kita sama-sama berkampanye untuk perdamaian, dan dia langsung bisa diterima. Jadi kalau saya bilang sih, bukan lagi bahwa kita bertoleransi, bukan lagi bahwa kita memberikan kesalahan orang lain, tetapi kita benar-benar menerima perbedaan yang ada, kan perbedaan salah, sesuatu yang jadi problem yang kita hindari. Karena kalau kita menghindari perbedaan, berarti kita menghindari ini seperti itu, tidak seperti itu dari sananya. Kalau kita tidak akan sama. Jadi kalau kita terus-menerus berorientasi mencari kesamaan, maka kita mau melihat perbedaan itu, dan kita mau belajar menerima itu semua. Ya, betul-betul sepakat. Memang sih masih banyak tantangan untuk bantu teman-teman kita yang belum menyadari keberagaman itu sudah secara alami jadi di bumi. Tanpa keberagaman, bumi dan semesta tidak akan ada. Tantangan yang tidak ada putus setiap hari, setiap dari perdamaian sedunia, udah dari konflik yang tidak terselesaikan, bahkan sudah ada bahkan masih ada yang mengakui adanya keberagaman begitu. Satu info menarik lagi yang mau sharing, ini terkait skripsi aku. Bahas tentang militer sedikit-sedikit, ya mungkin kalau yang dengan studi mengkaitkannya dengan perdamaian bisa mengambil penelitian itu. Jadi waktu satu tuh aku belajar HI internasional di Presiden University sekarang. Aku pada semester 3 kami konsentrasikan kanan dan juga tahan, karena nenek aku yang merawat aku dari kecil itu dari keluarga tahanan. Itu aku penasaran, pengen belajar lebih banyak tentang perang. Tapi setelah habis selesai belajar tentara dan perang, aku mulai muak. Aku ambil judul tentang operasi militer lain
Indonesia mengadaptasi terinspirasi dari sistem ketentaraan di Amerika Serikat, di mana tentara berperan untuk kemaslahatan masyarakat kecil, misalnya pada PBB, atau misalnya pada saat bencana alam, kalau kita akrab dengan istilah Basarnas. Nah, di dalam Basarnas itu banyak sekali untuk membantu bencana alam, atau misalnya memperbaiki skema jembatan yang di mana misalnya sedang tidak cukup sumber bangun seperti itu. Nah, bulan September ini sebenarnya sangat abu-abu dan gelap bagi banyak aktivis perjuangan perdamaian dan toleransi. Seperti asik itu juga aktivis HAM. Kalau di Jakarta biasa misalnya nggak ada pandemi dan aku lagi nggak ada job, hari Kamis sore biasa aku ikut berkumpul di depan Taman Aspirasi Monas negara untuk melakukan kamisan, amnesti, atau HAM, Komnas Perempuan untuk apa ya, kepedulian negara sama presiden. Bulan September ini terlalu banyak dan sedih. Tanggal 7 September 16 kematian seorang aktivis yang sangat aku kagumi dan baik kagumi juga, yang kontras dan juga itu aku nyentuh mas right side atau sekarang kita. Nah, tidak langsung aku ingin anak muda mikir dikit tentang apa sih peran, apakah Mas perlu peran sekarang dan apa membela negara, karena ini sedang sadar banyak anak-anak mahasiswa yang muda-muda aku Kaisa ini aku banget ada corona. Kalau nggak ada corona nggak ada paling tidak satu semester kita diwajibkan untuk melakukan darah. Gue udah aku masalah HAM aja belum selesai, yang mungkin bisa dibahas di forum yang berbeda, tapi aku hanya pengen ingetin gitu, kedamaian diri masyarakat Indonesia terutama anak muda seperti peka belajar sejarah dari perspektif lain yang di luar buku sejarah buatan negara dan Kemdikbud. Kita tahu dengan apa sih penelitian, apakah sebenarnya masyarakat tahu penelitian lain kan, tapi kok misalnya perbolehkan mengambil peran di dalam itu dan itu kebablasan, tidak ada batas atau tidak ada pokoknya, lagi seperti zaman dulu sebelum PTN. Jadikan juga sebenarnya Munir meninggal, kasusnya dicabut dari pengadilan, dibilang kalau kematiannya tidak pernah terjadi karena pembunuhan loh. Lalu kalau selama 2 tahun kita para aktivis tidak bisa kasus itu kemudian peradilan, kasus itu akan dianggap tidak ada. Nah, persis kasus pelanggaran HAM berat seperti Manggi, Tanjung Priok, Narlita, seperti itu, Pigi Tukul, Matina. Nah, 2 tahun lalu aku juga ingat di bulan September teman-teman LBH serta Komnas dan konsolidasi untuk mendukung pembebasan Ibu Melian yang memiliki dan utara. Padahal gitu sharingkan atau bagikan unek-unek sebagai merasa terganggu dengan terlalu aktif. Masalah ini juga sudah pernah dilihat berkali-kali oleh Dewan Masjid Indonesia. Tapi banyak yang seperti orang yang tidak mau beragama, jadi dengan egois merasa prioritas lalu
bulan September makin dekat dengan 21 September, makin banyak refleksi yang bisa kita lakukan. Mungkin teman-teman muda mulailah belajar untuk memahami dan mengkritisi peran para dan juga peran negara, terutama Kemhan begitu, dan juga mempelajari ulang sejarah lain yang tidak ditulis negara. Banyak banget buku-buku keren yang progresif dan alternatif bisa dibaca oleh teman-teman muda untuk mengedukasi diri. Yang akan teman-teman pamflet dan narasi juga ingin mereka buku keren, misalnya yang terlupakan dari sejarah. Di situ bagus banget teman-teman bisa baca tentang apa yang terjadi di tahun 65, apa sih yang terjadi di masa Pak Harto. Mungkin dan aku jadi di masa Pak Harto, apa yang terjadi di masa reformasi seperti itu. Ini masalahnya kita mungkin lebih banyak waktu luang sekarang di masa pandemi ini. Dan di Jakarta itu mulai besok akan ada PSBB ronde 2. Jadi tidak menggunakan masa lockdown ronde kedua ini untuk belajar lebih banyak tentang perdamaian Indonesia, mempelajari sejarah yang ditulis ulang oleh aktivis HAM yang mana lebih progresif dan lebih jujur, yang tidak dicampuri dengan propaganda nasionalisme. Jadi sekarang juga bagi teman-teman yang tertarik belajar isu toleransi atau perdamaian, harus berhati-hati membedakan yang mana yang benar-benar tulus untuk perdamaian dan hanya menggunakan nasionalisme dan toleransi dan isi yang jelas begitu. Aku yang ngeri. Apalagi kan sekarang kan zamannya yang viral-viral ya Kak ya. Jadi banyak yang menyalahpahami kampanye perdamaian ini hanya sebagai untuk cari panggung, cari pokoknya hal yang sebenarnya bukan di situ Mika. Dan ya aku udah ngomong sama kakak waktu aku pernah ketipu, dan itu menjadi pelajaran besar karena tidak semua kita di pengusung isu perdamaian ini yang benar-benar semisi yang benar-benar mau kerja, bukannya mau cari apa dan gimana, yang keuntungan pragmatis apa dan segala macam, bahwa kita memang ingin mendambakan kehidupan yang harmonis. Yang aku ingat banget itu waktu aku masih kecil, di mana ya mungkin isu-isu perdamaian mungkin sudah ada karena tahun 2000 itu sudah ada kerusuhan di Poso, di Ambon dan segala macam. Tapi aku ingin melihat situasi waktu masih kecil itu yang benar-benar kita sejuk, yang hal-hal yang hal-hal yang sepele seperti itu, yang hanya sekedar beda model pakaian, beda warna kulit, kemudian beda agama bahkan, dan itu kita tidak memperdulikan itu ya, kita menerima itu semua. Dan kenapa kok sekarang jadi malah sebuah hal yang penting untuk